Bro, kembali lagi bersama gue Pseudo Secret dalam gameplay Loadout. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang weapon crafting seperti yang telah saya bahas dalam video pertama, dalam video gameplay Loadout pertama. Nah, ini adalah menu utama dari game Loadout itu sendiri. Kita bisa melakukan weapon crafting di menu di atas ini. Oke, di sini menu fight ini untuk memilih game, tapi yang kita akan lihat sekarang adalah menu weapon crafting. Oke. Untuk memulainya, ketika kita baru memainkan loadout, kita diberikan satu slot untuk membuat senjata. Kita pilih masuk dan kita bisa memilih beberapa jenis senjata dan melakukan upgrade terhadapnya. Oke, dan ketika kita baru mulai, seperti Anda teman-teman bisa lihat di sebelah bawah, ada yang namanya Bloods atau yang poin warna biru ini. Ketika kita baru main, kita diberikan secara gratis Blood sebanyak 2000. Jadi teman-teman baru main langsung bisa mengupgrade senjata teman-teman. Oke, baik, kita akan membahas satu persatu senjata apa saja yang terdapat dalam game ini. Oke, yang pertama adalah rifle. Rifle adalah senjata standar menurut saya, senjata melontarkan peluru-peluru standar. Dan di sini teman-teman bisa mengupgrade beberapa bagian dari senjata ini. Yang pertama adalah stock atau gagang dari senjata tersebut. Teman-teman bisa memilih standar atau ada juga dampening, aluminium, dan juga ada yang masih tertutup shock absorbing dan compact. Nah, masing-masing dari upgradean ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang teman-teman bisa lihat dengan mengarahkan kursor teman-teman ke arah tulisannya. Oke, seperti contohnya di sini aluminium. Aluminium ini meningkatkan akurasi ketika bergerak, tetapi menambah recoil teman-teman. Jadi senjatanya ya kurang enak untuk dikeker. Oke, dan teman-teman juga bisa mengupgrade scope. Di sini ada beberapa pilihan juga, iron sight, recon scope, dan scanner, dan juga masih tertutup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk mendapatkan yang masih tertutup ini? Apakah harus kita membeli dengan uang dan segala macamnya? Oh, tentunya tidak. Nah, enaknya dari game ini adalah untuk membuka apa yang mau dibuka? Ayo. Oke. Jadi cara membukanya adalah dengan membeli sebelumnya perks atau upgradean yang seperti ini. Misalkan teman-teman membeli recon scope, nanti akan terbuka mungkin optical zoom dan seterusnya. Itu yang selama ini saya dapatkan, yang saya pelajari. Ya, jadi untuk membuka yang lain ini teman-teman harus membeli upgradean yang lainnya. Oke, selanjutnya barrel. Barrel ini adalah ras dari senjata ini. Teman-teman bisa memilih, ada banyak pilihan. Dan ini setiap senjata memiliki upgradean yang berbeda. Sebagai contohnya di sini ada scatter. Scatter ini sepertinya dia melakukan tembakan yang agak mencar. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan damage yang sangat besar apabila jarak dekat, tapi jarak jauh tidak direkomendasi. Jadi untuk memilih upgradean juga teman-teman harus dengan seksama melihat apa kelebihannya dan kekurangannya, dan sesuaikan dengan keinginan teman-teman untuk melakukan tipe player seperti apa teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya adalah trigger. Trigger ini adalah cara menembakkan senjata. Ada full auto, ini seperti biasa, menembakkan senjata seperti biasa. Dan juga ada semi auto, ini mungkin menembakkan tidak terus-menerus. Jadi mungkin setiap berapa detik berhenti, tapi mirip otomatis. Dan juga burst, ini bisa teman-teman mungkin yang pernah sering main Counter Strike. Ini bisa ada beberapa senjata yang bisa diganti burst. Nah, mungkin seperti ini juga sama. Dan ada spooling. Spooling ini cukup unik karena dia ini kita tidak langsung mengeluarkan peluru, tetapi agak menahan sebentar, mungkin selama 1 detik atau 2 detik sebelum menembak. Kita klik kiri tahan, dan baru dia setelah 2 detik baru akan meluncurkan peluru. Nah, tapi peluru yang diluncurkan seterusnya itu akan memberikan damage yang lebih besar daripada kita memilih full auto. Oke, dan juga ada magazine, bisa dipilih sendiri. High capacity dan cell loading yang teman-teman bisa baca sendiri nanti keterangannya di sini. Dan juga payload. Ini adalah jenis peluru yang teman-teman bisa gunakan. Nah, jenis peluru dalam payload ini ada Slug, Tesla, Health, Pyro, The Juice, dan nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, kita lihat sekarang launcher. Wow, ini pertama kali saya melihat menarik saya juga. Tetapi saya tidak memilihnya karena saya lebih tertarik kepada beam. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa saya memilih beam. Oke, kita lihat sini stoknya hampir sama dengan yang tadi rifle, dan juga di sini kita bisa lihat scope-nya agak berbeda. Ada laser guidance system dan ada remote control yang belum kebuka ini. Ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah menyobanya bisa memberikan komen dalam YouTube ini dan bagaimana teman-teman memainkannya. Apakah bagus, apakah mudah, atau malah susah menggunakannya. Oh, sorry. Nah, juga ada barrel.
Barrelnya juga berbeda. Ada 3 barrel. Wow. Kita bisa menggunakan 3 roket sekaligus. Wah, kurang keren apa lagi? Oke, mungkin nanti saya akan coba menggunakan rocket launcher. Ada tube. Wah, ini sepertinya damage-nya lebih besar ya, tapi saya yakin fire rate-nya lebih kecil. Dan ada trigger yang kurang lebih sama. Nah, kita lihat di sini jenis pelurunya ada 5. Ada payload, ada propulsion, ada cell, ada detonator, dan dispersal. Oke, masing-masing mungkin ada kemampuannya masing-masing. Dan seperti saya bilang, saya tidak mungkin mencobanya semua karena saya juga baru level 4 dalam game ini. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mencobanya bisa memberikan komen di bawah seperti saya bilang tadi, dan kita bisa membaca bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Oke. Cukup menarik, mungkin saya akan mencoba memainkan launcher suatu saat nanti. Sorry, lagi batuk jadi. Oke, Pulse. Pulse ini seperti meloncarkan bola-bola yang saya lihat dari gameplay orang-orang. So, oke, scope-nya ini adalah laser guidance, tetapi tidak ada remote control seperti rocket launcher tadi. Dan di sini barrel teman-teman bisa lihat, wah, lumayan banyak. Ini mirip sama rifle berarti ya. Dan juga ada triggernya sama, magazine-nya mirip seperti rifle, dan pilihan pelurunya ada 2. Nah, dynamic seperti tadi di rocket launcher juga ada namanya bouncy. Ini cukup menyakitkan. Jadi kalau di dalam game, peluru yang teman-teman lontarkan itu bisa memantul ke tempat-tempat lainnya dan mengenai musuh kalau musuh itu lagi sial. Ya, dan ini kurang bagus untuk teman-teman yang menginginkan akurasi karena dia acak jadinya dan tidak presisi. Tapi apabila ada segerombolan orang yang berada di satu tempat, ini sangat bagus menurut saya. Dan saya masih bingung tentang corkscrew. Saya juga belum pernah tahu, mungkin teman-teman juga bisa memberitahunya pada saya bagaimana menggunakan itu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang beam. Dulu saya keluar agar melihat senjata yang saya buat C12. Oke, di sini saya menggunakan stok aluminium. Ini untuk meningkatkan akurasi saya, meskipun mengurangi menambah recoil, tapi tidak apa-apa karena saya melakukan serangan dari jarak dekat. Nah, recon scope, kenapa saya pakai recon scope? Karena saya belum bisa beli optical zoom. Duit saya hanya 1384. Nah, kenapa memakai scope? Kenapa tidak iron sight saja? Karena ini untuk memudahkan saya apabila saya juga musuh sedang ada yang tipe tank. Dengan kata lain, kalau saya jarak dekat, saya akan yang mati. Jadi saya bisa melakukan serangan dari jarak jauh. Nah, recon scope ini membantu saya untuk meningkatkan akurasi saya dari jarak jauh. Dan juga ada barrel. Saya memilih light assault. Dulunya saya memilih sniper, tetapi menurut saya sniper ini teman-teman agak susah ketika melakukan serangan jarak dekat karena fire rate yang cukup rendah, dan saya akhirnya memilih light assault. Jadi cukup bagus digabung dengan recon scope. Jadi light assault ini bisa digunakan ketika saya melakukan jarak dekat, dan menggunakan recon scope ini bisa membantu saya ketika saya menembakkan dari jarak jauh. Oke, trigger tidak ada bedanya dengan lain, dan yang keren di sini adalah beda dari sini adalah ada cooling. Nah, cooling ini adalah ketika teman-teman menembakkan senjata jenis beam ini, teman-teman bisa senjata teman-teman bisa panas. Jadi jangan sampai panas, karena ketika panas teman-teman tidak bisa lagi menembakkan sampai senjatanya kembali dingin. Nah, heatsink yang saya pakai di sini upgrade-nya adalah untuk menambahkan jangka waktu hingga senjata saya panas, tetapi mengurangi kecepatan dia memulihkan kembali ke posisi dingin. Dimana kalau teman-teman ada yang milih liquid cooling ini kebalikannya, yaitu mengurangi mempercepat panas senjata, tetapi ketika kembali ke posisi dinginnya itu lebih cepat. Oke, saya memilih pyro. Kenapa pyro? Kenapa api? Karena dia bisa menyebabkan damage over time atau bisa membakar musuh. Jadi misalkan teman-teman menembakkan selama 2 detik, 2 detik selanjutnya musuh teman-teman bisa tetap mendapatkan damage karena dia terbakar. Jadi cukup menguntungkan bagi teman-teman yang menembak lalu sembunyi seperti guerrilla ya, mungkin namanya. Jadi cukup membantu. Oke, dan juga ada untuk menyerang, jadi ada 3 yang terutama ada Slug, ada Tesla, listrik, dan pyro. Dan teman-teman yang suka jadi support bisa memilih jenis peluru health atau the juice. Health ini tentunya untuk menambah darah, dan the juice seperti yang di sini terlihat, granting them extra strength and speed untuk menambahkan serangan dan juga kecepatan serangan dari teammates atau teman-teman rekan-rekan tim Anda. Jadi teman-teman semua, jadi yang suka jadi support bisa menggunakan ini dan sangat membantu tentunya dalam game-game yang dimainkan di Loadout. Oke, sepertinya cukup sampai sini saja gameplay dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya memainkan game ini, dan jangan lupa untuk meninggalkan komen dan subscribe ke channel saya. Peace.